Sayang, nggak terasa ya, hubungan kita udah 5 bulan. Iya ya, lumayan juga, nggak terasa. Aku mau kasih kejutan nih. Aku hamil. Bang, tunggu. Lagi pula, nggak ada salahnya kan kalau kita menikah? Toh aku janda dan kamu duda. Iya kan? Kenapa kamu diam? Jawab dong. Iya duda kan? Dora, aku pengen jujur sama kamu. Sebenarnya aku tuh bukan duda. Woi bro, ngapain? Kelihatannya sibuk banget ya. Kamu ini Ren, bikin kaget aja. Kalau misalkan jantungan gimana? Tanggung jawab apa? Tahu ngapain? Tau nggak? Aku itu lagi lihat foto cewek-cewek di Facebook. Lagi-lagi awal mula kasus kriminal berawal dari situs jejaring sosial. Irman dan Vera awalnya berteman melalui Facebook. Merasa saling memiliki kecocokan, mereka pun kerap melempar pesan di wall masing-masing. Aku perhatiin, cantik banget. Ini nih yang dinamakan cewek sempurna di muka bumi. Rezeki nomblok. Aku ajakin ketemu. Langsung mau bro. Yes. Ya udah. Kamu mah dasar playboy. Dari perkenalan di Facebook hingga berlanjut chatting lewat WhatsApp, mereka pun memutuskan untuk saling bertemu secara fisik. Vera. Iya. Kamu Irman? Iya. Oh iya. Irman. Silakan duduk. Ternyata kamu lebih cantik daripada foto di Facebook ya? Kamu bisa aja gombal. Boleh nanya nggak? Nanya apa? Kamu masih single atau udah? Kamu nggak marah kan kalau aku jawab jujur? Enggak lah, lagian aku tuh malah senang. Itu artinya kamu percaya sama aku. Sebenarnya sebenarnya aku udah punya suami dan anak. Irman terkejut dengan pengakuan Vera yang telah memiliki anak dan sedang dalam proses cerai. Namun Irman tidak berkata sejujur Vera. Ada suatu hal yang ia sembunyikan. Masih single apa enggak ayo? Coba deh bang, emang muka-muka kayak aku ini udah punya anak atau punya istri? Ya siapa tahu aja. Namanya juga laki-laki zaman sekarang kan. Enggak lah, aku masih single, masih perjaka. Vera dengan suaminya masih dalam proses perceraian karena Vera kerap kali mendapat kekerasan fisik dalam hubungan rumah tangganya itu. Aku habis keluar sebentar ada urusan. Itu juga nggak lama. Keluar kemana? Hah? Kenapa kamu gak bilang sama aku? Aku ini masih suami kamu ya? Hah? Jadi kalau kamu mau pergi kemana, biar dulu sama aku. Kan tadi aku udah bilang, aku pergi keluar sebentar. Itu juga nggak lama kok. Makanan udah aku siapin, minuman juga udah aku bikinin. Abang tinggal makan aja, nggak perlu repot. Oh, hebat kamu ya. Udah berani ngebantah suami. Hah? Sini. Bang, aku ini istri kamu, Bang. Aku bukan maling yang bisa seenaknya kamu pukulin. Ah, aku gak peduli. Buat aku, kalau kamu udah ngebantah suami, ini ngajarannya. Ngerti gak kamu? Mendingan aku pergi dari sini. Ngomong lagi kamu. Bella. Inilah yang membuat Vera menaruh harapan besar kepada Irman. Selain tampan, Irman juga terlihat mapan karena memiliki pekerjaan tetap sebagai supir di sebuah perusahaan. Iya, halo sayang. Halo, Bang Irman. Kok kamu nangis sih? Kenapa? Bang, aku pengen ketemu, Bang. Aku pengen curhat. Oke, sekarang kamu posisi di mana? Aku di tempat biasa ya, Bang. Aku di lobi hotel sekarang. Yaudah, ini abang segera kesana. Kamu jangan ngomong, kamu di situ aja, oke? Iya, Bang. Kamu kenapa? Hah? Aku berantem lagi sama suamiku, Bang. Dia marah banget waktu dia tahu aku pergi tanpa seizin dia. Akan tetapi di tengah kerapuhan hatinya, Irman muncul bukan sebagai penyelamat. Ia datang hanya untuk mengambil manfaat dari Vera untuk kepuasan nafsu birahinya. Ya, di hotel juga kamu bisa istirahat, bisa nenangin pikiran juga. Biar kamu gak terlalu stres seperti ini ya sayangnya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Abang udah perhatian sama aku. Iya sayang, itulah gunanya abang. Nanti abang pijitin biar kamu lebih segar ya. Biasanya Abang bisa ya.
asmara terlarang itu telah berjalan 5 bulan lamanya. Bagi kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu, cinta adalah segalanya. Hingga suatu hari, Vera membuat pengakuan yang mengejutkan. Sayang, nggak terasa ya, hubungan kita udah 5 bulan. Iya ya, lumayan juga. Gak terasa. Aku mau kasih kejutan nih. Aku hamil. Apa? Hamil? Enggak. Kau pasti bohong. Kau pasti bercanda. Nggak mungkin lah kamu hamil. Aku serius bang, aku hamil sama kita. Enggak mungkin. Kalau seandainya pun itu benar, itu hasil dengan suami kamu kan? Gak mungkin bang, aku sama suami aku udah gak berhubungan. Aku kan udah pisah secara agama. Terus gimana nasib kandungan aku ini? Lama-lama kan perutku tambah besar bang. Terus, kau maunya aku kayak gimana? Ya aku mau lah kamu nikahin aku secepatnya. Tapi sepertinya lama besar. Nggak bisa lah, nggak mungkin. Gak bisa gimana maksud kamu bang? Kamu harus tanggung jawab dong. Ini kan anak kamu. Ya tapi aku nggak bisa. Kamu harus ngerti posisi aku. Aku nggak bisa. Ya terus kamu maunya kayak gimana bang? Berat. Aku punya ide. Gimana kalau misalkan janin dalam kandungan kamu ini digugurin aja? Irman mulai menunjukkan watak aslinya. Ia menolak untuk bertanggung jawab atas janin dalam kandungan kekasihnya. Vera pun mulai berpikir dan menaruh curiga apa yang membuat Irman ngotot untuk mengaborsi kandungannya yang telah berusia 4 bulan itu. Kamu gak bisa bang. Bang, tunggu bang. Bang, tunggu. Kamu kok jadi marah kayak gini sih? Aku kan cuma cerita aja. Lagi pula, gak ada salahnya kan kalau kita menikah. Toh aku janda dan kamu duda. Iya kan? Kenapa kamu diam? Jawab dong. Iya duda kan? Dora, aku pengen jujur sama kamu. Sebenarnya aku tuh bukan duda. Maksud kamu apa? Ya, aku tuh udah punya istri sama anak. Tega kamu ya bang sama aku. Selama ini aku udah jujur sama kamu, tapi kamu malah bohongin aku. Aku udah kasih semuanya sama kamu. Kamu keterlaluan. Fer, aku bisa jelas semuanya. Udah lah bang. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Mending kau pergi aja. Pulang ke rumah istri kamu. Oke. Kalau kamu mau aku pergi dari sini, aku akan pergi. Bang. Irman ternyata telah menikah selama 10 tahun dan memiliki 2 orang anak. Ia tentu tidak ingin perselingkuhannya dengan Vera memporak-porandakan biduk rumah tangganya. Gimana bang di tempat kerja? Aku nanyain kamu terus dari tadi. Kamu tuh kemana aja sih? Anak kamu tuh nyariin kamu bang. Dia tuh kangen sama ayahnya bang. Abang dengar gak sih aku ngomong? Wanita memang dikaruniai intuisi yang kuat oleh Tuhan. Rini pun menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik suaminya, membuat Irman semakin panik dan mulai berpikir nekat. Aku pulang ke sini buat istirahat. Gak usah kamu cari masalah sama aku. Aku pusing tau nggak? Kamu mau kemana bang? Mau keluar. Mau keluar. Fer. Mau apa lagi kamu? Hah? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Untuk masalah kemarin ya, aku minta maaf. Terus gimana keputusannya? Kita jadi nikah kan? Untuk masalah itu aku nggak bisa, Fer. Karena aku udah punya anak, aku udah punya istri juga. Jadi ya, aku nggak bisa nikahin kamu. Aku nggak bisa ninggalin mereka. Vera tak henti-hentinya meminta untuk dinikahi oleh Irman. Namun Irman tidak sedikit pun ada niat untuk mengabulkan permintaan pasangan gelapnya itu. Kalau memang kamu benar-benar sayang sama aku, kalau benar-benar kamu memang sayang dengan hubungan kita, kamu gugurin aja kandungan kamu. Iya, kamu mau kan? Aku
Aku cuma takut nanti kalau misalkan perut kamu semakin besar, itu bakal menjadi omongan orang lain. Tapi aku janji sayang, aku nggak bakalan pernah bisa berubah, dan aku nggak bakalan pernah ninggalin kamu. Kamu harus percaya itu ya. Ya udah, kalau itu yang kamu mau, kita gugurin kandungan ini aja. Berada dalam tekanan, Vera pun memilih pasrah. Walaupun rasa kecewa itu begitu besar, terasa sesak di rongga dada. Dara, kamu kenapa nangis kayak gitu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Bang. Nggak ada apa-apa kok nangis kayak gitu. Ada apa sih kamu? Aku kan udah bilang nggak ada apa-apa. Nggak ngerti banget sih kamu. Ya udah, nggak usah marah-marah kayak gitu. Nanya kok. Ya lagian, Abang. Udah dibilang nggak ada apa-apa, malah nanya-nanya terus. Alah, bikin ribut aja kamu. Terlanjur basah, ya sudah. Itulah yang ada di pikiran Vera. Ia tak mungkin kembali ke pelukan Agung, mantan suaminya. Tak mungkin pula menikahi Irman, kekasih yang telah menghamilinya. Randy, sini. Man, kamu ngapain di sini? Dari mana? Ah, itu dari depan. Ren, Kenapa nih? aku lagi pusing Ren. Aku pengen cari obat. Buat apa sih? Dengan uang 2 juta rupiah, Irman dapat membeli 10 butir tablet obat penggugur kandungan. Mereka pun segera berangkat keluar kota untuk dapat menjalankan aksinya itu. Iya. Aku tuh habis ketemu sama teman aku buat beli obat keguguran. Tapi, mau yakin kan? Obat apa, Bang? Aman nggak, Bang? Udahlah, kamu tuh gak usah banyak nanya. Kamu tuh tinggal minum, udah selesai. Tapi, Bang, aku takut. Kita udah lakuin dosa besar loh, Bang. Aku nggak mau, Abang. Kamu ini gimana sih? Aku tuh udah capek-capek beli obat itu. Kamu berubah pikiran kayak gini sih? Iya, tapi aku ragu. Aku beneran takut deh, Bang. Pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya kamu harus minum obat itu. Lagian, asal kamu tahu ya, untuk mendapatkan obat itu, aku rela jual handphone. Aku nggak mau nanti ya kandungan kamu jadi resiko. Jadi semakin besar, sulit. Aduh, gimana ya, Bang? Udah, kamu gak usah banyak mikir. Ayo, naik. Ya udah deh, Bang. Sayang, ingat ya, kamu jangan pernah buka pintu ini. Nanti ketahuan orang. Ya. Ini obat. Kata teman aku, sangat manjur. Tapi ini aman nggak, Bang? Aku takut, Bang. Udahlah, kamu percaya aja sama aku. Aman. Ini sakit banget, Bang. Sakit banget. Bang, aduh sakit. Yaudah. Aku nggak kuat, Bang. Yaudah, kamu tiduran ya sayang. Kamu tidur. Hanya dalam hitungan menit, obat yang ditelan oleh Vera pun mulai bereaksi. Penderitaan itu pun terus berlanjut hingga 3 jam ke depan. Vera, ini anakmu, Vera. Kenapa kamu bunuh dia, Vera? Kenapa kamu bunuh bayi ini, Vera? Bayi ini tidak bersalah, Vera. Kenapa kamu bunuh bayi ini, Vera?
Pagi itu, Irman berniat untuk menguburkan janin di pekarangan hotel. Namun, melihat kondisi Vera yang makin melemah, membuat Irman ingin cepat-cepat mengantar Vera pulang. Sayang, gimana keadaan kamu, udah baik kan? Hah? Aku masih pusing bang, badan aku masih lemes. Kamu tenang, ya itu mungkin reaksi karena kamu udah minum obat jamu itu. Tapi aku yakin kamu bakal sembuh. Iya bang. Oke, pelan-pelan, sini. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, mereka pun merasakan lelah. Ini sebentar aku buka dulu. Bang. Pak, ada bisa bantu Pak? Ini Mas, istri saya udah terlalu kecapean, dia nggak enak badan. Kebetulan kita udah kemalaman kan, jadi mau buka hotel. Bisa Pak? Mari saya antar ke dalam. Kadang wisma, kadang hotel, kadang per kamar, Pak. Sesuai dengan permintaan. Lewat tengah malam, aparat polisi sedang melakukan razia pasangan mesum dan preman. Pak, Bu, mana? Isi. Bisa berisik apa itu? Isi. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya, Pak? Ya pak, ada apa ya pak? Maaf ya Mbak, Mas. Kami sedang melakukan razia prostitusi dan juga narkoba. Ker, Bang. Badan aku masih lemes bang. ya udah, kamu tahan sakit itu. Banyak orang di luar, kayak mau kesini Fer. Namun Irman dan Vera yang saat itu tengah menginap di salah satu kamar hotel mendadak panik saat aparat petugas mulai datang mendekat dan mengetuk pintu kamar. Silakan. Pak, sepertinya saya melihat ada orang di kamar 502. Apa sebaiknya kita periksa dulu? Mari kita bisa. Selamat malam pak. Kamu tidur, oke. Iya, ada apa Pak? Bu? Selamat malam pak. Kami dari tim patroli rutin. Bisa tunjukin kartu identitas kalian? Itu wanita yang di samping anda itu siapa? Dia kenapa? Sakit? Atau pakai narkoba? Narkoba? Enggak lah Pak, ngapain kita pakai narkoba? Enggak ada narkoba di sini. Tapi sepertinya kondisi wanita ini sudah tidak lagi. Aku aja nih. Iya, dia emang lagi sakit Bu. Tapi di sini memang nggak ada narkoba. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak percaya, ya udah berada aja. Emang nggak ada narkoba. Kamu kesini pakai apa? Naik motor Pak. Motornya di mana? Di parkiran depan. Iya. Baik. Kami akan mengecek ya. Bu, Siap. tolong ikut saya. Maaf Pak, tolong dijaga. Siap. Mari, silakan. Iya, siap. Silakan. Apaan ya? Innalillahi. Ini janin bayi. Ini janin siapa ini? Heh, kamu ngaku aja ini siapa ini? Itu janin yang milik teman saya yang di kamar itu Pak. Oke. Oh, jadi dia itu gugurin bayi ya? Jawab. Pak. Saat itu juga petugas kepolisian pun langsung mengintegrasi Vera dan Irman dari mana janin itu berasal dan mengapa berada di dalam jok sepeda motor. Duduk. Sayang. Bangun. Sekarang tolong kamu jelaskan kenapa dalam jok motor kamu ada janin. Jadi gini ceritanya Pak, Bu. Dia ini memang lagi hamil. Ketika di perjalanan, ya saya nggak tahu apa yang membuat dia kayak muntah-muntah. Terus tiba-tiba dia keguguran. Pokoknya kayak keluar darah kayak gitu Pak. Iya. Gak mungkin lah kamu bohong ya. Jangan ngarang cerita kamu. Udah aku aja Pak.
kalian juga nggak punya bukti sah kalau kalian berdua ini suami istri. Benar kan? Iya, betul. Udah, sekarang kalian ngaku aja. Kalian berdua kan yang sudah melakukan aborsi janin itu. Jawab. Oke. 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 Saya akan jujur. Saya akan jujur apa sebenarnya yang terjadi di sini. Dia memang hamil. Dan janin yang ada dalam kandungan dia kita aborsi. Dokter, tolong dulu dokter. Ini ada pasien yang pingsan dokter. Dia kehabisan darah dokter. Tolong. Ini kenapa ya bu? Dia baru habis melakukan aborsi. Kelihatan kehabisan darah. Tadi juga pingsan. Seperti kondisinya sangat mengkhawatirkan dok. Tolong dok. Wanita berusia 28 tahun itu pun diketahui mengalami pendarahan akibat aborsi yang ia lakukan. Sehingga dokter pun terpaksa melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan Vera. Tekanan darahnya rendah dok. Sepertinya dia butuh transfusi. Sakit dok. Segera transfusi darah suster. Tapi dok kita kehabisan darah. Apa? Kehabisan darah? Aduh. Kalau begitu kita harus segera koordinasikan dengan PMI karena kita membutuhkan darah suster. Cepat ya sus. Baik dok. Ya gimana suster? Bu, ini pasien banyak kehilangan darah dan perlu transfusi. Sedangkan stok darah di rumah sakit juga menipis. Adanya di PMI bu, gimana ya? Oh gitu. Ya udah, kalau gitu biar kami yang cari darah dan kalian cepat tangani pasiennya. Oke bu, kami tunggu ya. Oke. Kalau ada jejak yang tak dapat ditutupi, itulah adalah jejak darah. Cepat atau lambat kebenaran itu pun akan terungkap. Atas perbuatan keji mereka menghabisi nyawa janin yang belum sempat berkembang sempurna itu pun para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak atas tersangkaan aborsi. Jadi kita dikenakan perlindungan anak juga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.